satu materi yang banyak sebenarnya. Ya, banyak. Memang beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi lewat jarak jauh, lewat PON dengan Bapak Gembala. Dan Bapak Gembala, sebenarnya materi yang diberikan kepada saya 7 sangkakala atau 7 materi, salah satu dari itu. Tetapi ketika saya berpikir-pikir dan saya minta maaf kepada Bapak Gembala, agak intervensi sedikit ya Om ya. Ya, kalau hanya materi mungkin meterai saja atau sangkakala saja atau mungkin cawan murka saja, itu akan lebih banyak ke penafsiran, saya berpikirnya lebih banyak penafsiran. Makanya kalau boleh diizinkan, tiga-tiganya saya ambil sekaligus dalam waktu 3 jam ke depan ya. Ya, ya, siap pulang duluan. Ya, dengan tujuan saya berpikir garis besar yang terjadi dalam peristiwa akhir zaman, terlebih dalam 7 meterai, pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala, dan dicurahkan 7 cawan murka Allah dalam satu peristiwa di mana sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan terhadap penghukuman yang ada di dunia. Makanya saya mengambil tiga-tiganya ini menjadi satu dasar. Nanti sekali waktu kelak kalau memang Tuhan izinkan dan Bapak Gembala mempercayakan, ya kita akan secara khusus ya PA bicara tentang materi satu persatu. Amin ya. Ya, nanti saya cuma satu materi, yang 20 materi Bapak Gembala. Ya kan ada 7 kali 3. Ya. Oke, kita langsung saja, siap? Ya. Saya tidak bawa pointer, saya mungkin enggak sampai ya sampai sana ya. Sampai enggak ya? Atau saya minta tolong aja langsung, kalau saya bilang klik gitu aja ya. Oke. Judulnya 7 materai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Ya. Ini semuanya ada di dalam kitab Wahyu. Kita bisa melihat satu gambar sedikit. Saya melihat satu gambar, klik yang kedua, sebuah gambar. Ketika kita belajar akhir zaman, mungkin agak ruwet itu ya gambarnya. Ketika kita belajar tentang akhir zaman dari ajaran-ajaran, pengajaran, dogma, doktrin yang ada di dalam gereja yang berkembang, Bapak, Ibu, Saudara, semuanya dasarnya dimulai dari kitab Daniel pasal yang ke-9. Kitab Daniel pasal yang ke-9. Di situ berbicara tentang 70 sabat. Dari 70 sabat itu ada satu sabat yang akan lebih banyak fokus berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang ada di akhir zaman. Di mana begitu banyak peristiwa, begitu banyak tanda-tanda yang Tuhan adakan secara khusus kepada gereja, secara umum kepada bangsa-bangsa yang ada di seluruh muka bumi ini, dan juga kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan. Lah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saya akan lebih memfokuskan dari sekian banyak peristiwa yang ada di dalam akhir zaman hanya pada 3 peristiwa tadi. Pembukaan 7 meterai, peniupan 7 sangkakala Allah yang ditiup oleh malaikat, dan dicurahkannya atau ditumpahkannya 7 cawan murka Allah. Klik ya. Di situ kalau kita melihat sebuah gambar lagi ya, di situ Bapak Ibu bisa memfokuskan pada lingkaran ya, setengah lingkaran yang pertama. Di situ ada ya. Oh, bisa ya. Oh ya. Ya, di situ di peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa di mana masa pemerintahan antikris. Kita tidak usah memperhatikan 3,5 tahun dibagi 2, tetapi kita mengerti
bahwa masa pemerintahan antikris yang 7 tahun ini akan sangat mempengaruhi di mana penghukuman Allah terjadi. Disinilah peristiwa-peristiwa 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Nah, kita akan melihat bersama-sama satu persatu. Ini hanya sebagai pengantar gambar kita, ya. Sebagai pengantar gambar kita. Menawi, ya, kalau klik Bapak Ibu ingin mencari mana ayatnya dalam kitab Wahyu, ya, klik bisa. Mana ayatnya dalam kitab Wahyu yang berbicara tentang pembukaan meterai. Bapak Ibu bisa melihat dalam Wahyu pasal 6 secara keseluruhan. Di situ Wahyu pasal 6 berbicara tentang pembukaan meterai pertama sampai meterai yang ke-6. Jadi pembukaan meterai pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-6 itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6. Dan pembukaan meterai yang ke-7 ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-8. Tentunya saya tidak perlu membaca semuanya karena banyak sekali ayat-ayatnya. Cuman Bapak Ibu agar tahu saja lebih dahulu tempat-tempat ayatnya yang ada di kitab Wahyu. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa membaca secara pribadi apa isinya nanti. Amin. Ya. Lah, tentang sangkakala, peniupan sangkakala itu ada di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Itu adalah tentang sangkakala, ya, tentang peniupan sangkakala yang pertama sampai yang keempat. Yang keempat. Terus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 21 itu adalah peniupan sangkakala yang kelima dan yang keenam. Yang kelima dan yang keenam. Terus pada Wahyu pasal yang ke-11 dimulai ayat 15 dan seterusnya itu adalah peniupan sangkakala yang ke-7. Yang ke-7. Setelah itu baru ada cawan murka Allah. Ada cawan murka Allah. Cawan murka Allah secara keseluruhannya ada di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16. Lah, dari semua ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu persatu. Makanya bisa lebih dari 3 jam malah. Enggak, saya melihat undangan yang diberikan kepada saya cuma 30 sampai 45 menit. Saya tetap fokus di situ. Itu tambahan dari 3 jam tadi. Ya, puji Tuhan. Klik, lihat sekarang. Kita melihat satu persatu meterai lebih dahulu. Ya. Meterai yang pertama, ketika anak domba Allah membuka meterai yang pertama, Yohanes penulis kitab Wahyu melihat ada satu dari 4 makhluk itu, ya, dia melihat seekor kuda putih dengan penunggangnya. Seekor kuda putih dengan penunggangnya, dikatakan seperti itu. Lah, kuda putih itu diberikan kuasa, ya. Ciri seperti dahulu, ciri penunggang kuda putih itu dia memakai mahkota dan bersenjata panah. Dan dia diberikan kuasa untuk mengalahkan, menjadi seorang pemenang. Ada begitu banyak tafsiran-tafsiran yang bahkan beberapa gereja itu berbeda. Bukan hanya berbeda, tetapi itu malah bertentangan. Makanya saya minta izin kepada Bapak Gembala untuk berbicara bukan secara khusus tentang materi saja atau sangkakala saja, karena akan lebih nanti bersifat tafsiran. Makanya saya minta
secara keseluruhan. Makanya coba klik tiga, klik, klik. Ya, lagi. Ya, di situ saya menulis, ya, pelajaran ini tidak sedang berbicara tentang tafsiran yang oleh beberapa gereja berbeda. Oleh beberapa gereja berbeda. Lah, sekarang kembali ke semula tadi. Jadi saya tidak berbicara tentang tafsiran. Kalau kita melihat tentang ciri dari kuda putih ini, Bapak Ibu Saudara, dia memakai mahkota. Dalam Wahyu pasal 19 itu juga ada seorang penunggang kuda putih, juga memakai sebuah mahkota. Apakah itu sama? Ketika kami mempelajari dari begitu banyak referensi-referensi dari bahasa-bahasa Alkitab, bahasa asli. Maaf, saya memakai sedikit beberapa bahasa Alkitab. Dalam meterai yang pertama kuda putih, mahkota yang dipakai oleh penunggang kuda putih itu ditulis Stefanos. Dalam Wahyu pasal 19 yang di situ memang jelas-jelas berbicara tentang Yesus sebagai penunggang kuda putih, itu mahkota yang ditulis bukan Stefanos tetapi diadema. Sama-sama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai mahkota, memakai mahkota, tetapi ternyata bahasanya berbeda. Stefanos dalam pasal 6 dalam materi pertama ini berbicara, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang mahkota yang diberikan kepada seorang karena dia menang dari sebuah peperangan, menang dari sebuah penaklukan. Makanya kuda putih dikatakan dia maju untuk menjadi seorang pemenang. Jadi penunggang kuda putih ini adalah seorang yang mempunyai kuasa untuk mengalahkan dengan penaklukan-penaklukan. Mengalahkan seluruh yang ada di muka bumi ini dengan perang dan dengan penaklukan. Lah, kemenangan yang diberikan oleh penunggang kuda putih itu digambarkan dengan mahkota kemenangan yang ditulis Stefanos. Nah, ketika saya membandingkan dan mempelajari, ketika saya mempelajari lebih dalam, penunggang kuda putih akan lebih banyak tertuju berbicara tentang seorang tokoh yang kita sering sebut dengan sebutan antikris. Kenapa? Kita harus mengerti ketika antikris nanti muncul, awal-awal dia muncul, dia mampu menghipnotis seluruh dunia sehingga apa yang terjadi, seluruh dunia begitu takjub, begitu heran, begitu luar biasa sehingga mereka hampir semua bangsa-bangsa mempercayakan pemerintahannya di bawah kendali seorang yang disebut antikris. Makanya dia di awal-awalnya dia akan menjadi seorang yang mampu menguasai seluruh dunia. Makanya digambarkan sebagai kuda putih itu tanda kemenangan dan mahkota sebagai tanda dia sudah menang dari peperangan, penaklukan. Itu kuda putih. Saya belum berbicara waktu ya, belum berbicara waktu. Terus yang kedua itu adalah dibukanya meterai kuda merah. Bapak Ibu bisa melihat di pasal 6, sambil melihat di pasal 6. Ya, pasal 6. Di situ lalu aku melihat seekor kuda merah dengan penunggangnya. Dan penunggang kuda itu diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera yang ada di muka bumi. Mengambil damai sejahtera yang ada di muka bumi. Sehingga seluruh dunia itu menjadi kacau penuh dengan peperangan.
Dan kuda merah ini dengan tegas mengatakan ini bicara tentang perang, di mana damai sejahtera itu hilang. Kedamaian yang ada di seluruh muka bumi hilang. Yang mula-mula pada awalnya antikris mampu menyatukan dunia dalam satu pemerintahan, tetapi terjadinya peperangan. Itu kuda merah. Dan yang ketiga, di situ dilihat ada seekor kuda hitam dengan penunggangnya. Dan penunggang kuda hitam itu membawa sebuah timbangan. Dan ada satu suara yang berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak, dikatakan. Kita bisa bayangkan secupak itu mungkin hanya segenggam. Gandum sedinar. Sedinar itu adalah upah kerja seseorang dalam satu hari. Katakanlah upah buruh sehari itu 100 sampai 150. Jadi gandum hanya segenggam itu harganya 150. Lah, bicara apa? Penunggang kuda hitam ini berbicara tentang kelaparan, berbicara tentang krisis, berbicara tentang segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ketika segala sesuatunya enggak ada, segala sesuatunya menjadi mahal, sehingga mereka terjadi kelaparan, bencana di mana-mana, bahkan dikatakan sampai ada kematian-kematian. Itu kuda hitam. Dan yang keempat itu dikatakan muncul kuda berikutnya, yaitu kuda hijau kuning. Dikatakan muncul kuda hijau kuning. Ya. Apa yang dibawa oleh kuda keempat itu? Dikatakan penunggangnya itu bernama Maut. Bernama Maut dikatakan, dan datang dari kerajaan maut mengikuti. Di situ bicara tentang apa? Bicara tentang kematian, bicara tentang kebinasaan, bicara tentang di mana terjadi pembunuhan. Itu ada dalam kuda hijau kuning. Saya percepat. Ya. Yang kelima, ketika meterai yang kelima dibuka, di situ dikatakan ada jiwa-jiwa yang mati, yang telah mati karena Injil, karena kesaksian akan Injil. Mereka ada di bawah mezbah dan berteriak kepada Yang Maha Kuasa dengan mengatakan, berapa lama lagi Tuhan Engkau balaskan darahku? Berapa lama lagi Tuhan Engkau balaskan darahku ini? Lalu ada suara yang menjawab, dikatakan, tidak akan lama lagi, kamu istirahatlah sebentar sampai jumlah, dikatakan sampai jumlah orang yang harus mati karena Injil itu cukup genap. Dengan kata lain, bahwa meterai yang kelima itu berbicara tentang orang-orang yang harus mati syahid, orang-orang yang harus mati martir karena mempertahankan Injil, karena bersaksi tentang Injil, mempertahankan imannya kepada Yesus. Dan ayat ini mengatakan bahwa masih akan ada kematian-kematian yang dikarenakan mempertahankan iman kepada Yesus sampai jumlahnya cukup. Itu meterai yang kelima. Lalu meterai yang keenam itu berbicara tentang gempa bumi dan langit yang bergoncang. Dikatakan bulan menjadi darah, langit menjadi hitam dan sebagainya. Itu berbicara bukan hanya sekedar gempa-gempa bumi yang sering kita rasakan, yang kadang kita rasakan, yang diakibatkan oleh mungkin kalau gunung dari vulkanik atau kalau dari dasar bumi karena gempa tektonik. Bukan. Kalau kita membaca secara teliti, kegoncangan yang ada di bumi
dan kegoncangan yang ada di angkasa yang digambarkan langit, matahari dan bulan, meteor berjatuhan, itu akibat dari dampak manusia yang saling berperang. Sehingga mereka merasakan bumi goncang. Dan ayat ini mengatakan sampai membuat orang-orang takut dan sembunyi ke dalam gua-gua. Sembunyi ke dalam gua-gua, ingin mati. Ingin mati. Kalau kita membayangkan hanya sekedar gempa bumi tektonik, sembunyi ke dalam gua ya malah runtuh. Ini lebih banyak berbicara tentang perlindungan-perlindungan yang dibuat oleh manusia, bunker lah, seperti itu. Karena untuk menghindar peperangan-peperangan yang ada. Mereka ingin mati tetapi tidak bisa. Itu meterai yang ke-6. Lalu meterai yang ke-7 di pasal 8 itu dikatakan setengah jam sunyi di sorga. Di situ di sorga terjadi asap kemenyan kemuliaan yang ada dalam penyembahan yang dilakukan oleh para penghuni penduduk sorga. Mereka sunyi karena apa? Sedang menantikan satu penghukuman berikutnya yang akan ditimpakan kepada muka bumi. Apa itu? Yang disebut dengan peniupan sangkakala. Jadi setengah jam sunyi di sorga itu adalah persiapan dari sorga untuk terus melakukan penghukuman kepada dunia yang digambarkan sebagai sangkakala. Kita lihat berikutnya, klik ya, 7 sangkakala. Ya, 7 sangkakala. Perhatikan penghukuman yang pertama itu ditujukan kepada bumi. Kepada bumi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di situ dikatakan ada hujan yang turun dari langit, hujan es, hujan api dan bercampur darah dan ditimpakan ke bumi. Penghukuman secara khusus terjadi pada tanah, pada bumi, dan dikatakan sampai sepertiga dari bumi hangus, terbakar, mati. Sepertiga kehidupan mati di bumi. Lalu sangkakala yang kedua itu penghukuman yang lebih khusus ditujukan kepada laut. Kepada laut yang digambarkan seperti ya gunung yang besar yang dilemparkan ke laut sehingga laut itu menyala oleh api sehingga sepertiga dari laut itu mati. Sepertiga dari laut itu mati, hancur. Sasarannya adalah laut. Terus penghukuman yang ketiga dari sangkakala itu sasarannya adalah sungai dan mata-mata air. Sungai dan mata-mata air. Dan di situ dikatakan seperti sebuah bintang besar yang dilemparkan ke sungai dan mata-mata air. Dan bintang itu disebut absintus. Dikatakan di ayat di situ, absintus yang artinya pahit sehingga seluruh mata air, sepertiga mata air atau air yang ada di bumi itu menjadi pahit sehingga menyebabkan kematian kehidupan yang ada di air. Sepertiga penghukuman di air. Terus sangkakala yang keempat itu penghukuman lebih ditujukan kepada langit, kepada angkasa, Itu sehingga dikatakan terpukullah sepertiga dari bintang-bintang. Sepertiga dari bintang-bintang jatuh ke bumi dan seangkasa menjadi gelap. Perhatikan penghukuman ini, sasarannya bumi, laut, mata air, angkasa. Terus setelah itu ayat berikutnya dikatakan begitu selesai penghukuman yang keempat dari sangkakala, Bapak Ibu Saudara, di situ ada suara burung nasar yang berkata celaka, celaka, celaka. Sampai 3 kali, celaka, celaka, celaka bagi penduduk yang masih tinggal di bumi. Celaka, celaka, celaka karena adanya penghukuman yang berikutnya, yaitu sangkakala 5, 6, dan 7.
Jadi semua penduduk bumi yang masih tinggal itu akan celaka. Lah, celaka yang pertama itu adalah sasarannya itu ada di pasal 9 ya. Di pasal 9 itu sasarannya apa? Sasarannya itu kepada di mana dibukanya kunci lubang jurang maut. Di mana dulu iblis itu terikat. Setan-setan, roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang memberontak berdosa kepada Tuhan diikat dalam jurang maut. Kunci jurang maut itu dibuka sehingga semua muncul keluar ke muka bumi. Muncul semua keluar muka bumi untuk apa? Untuk menyakiti manusia. Dan kita perhatikan ayat ini ngeri. Karena apa? Mereka hanya diizinkan untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Dan manusia ingin mati, dikatakan tetapi tidak bisa. Mereka hanya diizinkan untuk memberi sakit, penganiayaan aja selama 5 bulan. Kuasa-kuasa itu. Dan sakitnya dikatakan seperti kalajengking, dikatakan seperti itu. Terus dinyakiti, tetapi karena begitu sakitnya manusia pingin mati, tetapi tidak diizinkan mati. Itu celaka yang pertama, yaitu sangkakala yang kelima. Dan celaka yang berikutnya, sangkakala yang keenam, Bapak Ibu Saudara, sangkakala yang keenam itu adalah di mana mezbah Allah itu dibakar dan malaikat melepaskan iblis atau malaikat yang terikat di sungai Efrat. Dilepaskan 4 malaikat yang ada di sungai Efrat sehingga terbuka jalan kuasa kegelapan untuk masuk ke kota kudus. Sungai Efrat sejak dalam perjanjian lama selalu berbicara tentang penyerbuan, peperangan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain dari sebelah timur negeri Palestina untuk masuk. Nah, itu dibuka. Sehingga akan ada satu penyerbuan peperangan yang sangat dahsyat. Itu adalah sangkakala yang keenam, celaka yang kedua. Dan itu adalah menuju detik-detik masa perang terakhir. Yang nanti dalam cawan murka Allah itu yang akan disebut dengan persiapan perang Harmagedon. Lah, celaka yang ketiga atau yang disebut dengan celaka sangkakala yang ketujuh itu di mana ada nyanyian di sorga. Kenapa? Karena sudah mulai dilakukan penghukuman penuh atas antikris. Antikris, nabi palsu, dan seluruh antek-anteknya, seluruh pengikut-pengikutnya yang mana mereka punya cap 666 di dahi dan di tangan. Penghukumannya mulai pada puncaknya. Itu sangkakala. Ini masih berbicara tentang metre sangkakala. Saya belum berbicara tentang waktu dan ketoknya sudah membosankan nggih. Nggih napa nggih? Ya, sekarang klik berikutnya. Ya. Cawan murka Allah. Perhatikan. Cawan murka Allah pasal 16 di situ ketika ditumpahkan sasarannya bumi. Muncul bisul-bisul bagi para pengikut antikris. Bisul-bisul yang membuat mereka ingin mati. Bisul yang jahat dikatakan, bukan sekedar bisul tapi bisul yang jahat. Terus murka yang kedua ditumpahkan lagi ke laut. Laut menjadi darah dikatakan, sehingga terjadi kematian. Cawan yang ketiga ditumpahkan ke mata air, ke sungai dan mata air, dan di situ mata air juga menjadi binasa. Cawan yang keempat ditumpahkan ke angkasa, ke matahari, sehingga angkasa menjadi gelap, langit menjadi gelap. Langit menjadi gelap. Terus yang kelima,
cawan murka Allah itu ditumpahkan langsung penghukumannya ke tahta antikris. Ke tahta antikris. Sehingga mereka semakin kesakitan. Tetapi ayat ini mengatakan mereka semakin kesakitan, semakin merasakan murka Tuhan, tetapi semakin bukannya ada pertobatan dari mereka, tetapi semakin banyak muncul kata-kata hujat melawan Tuhan dari antikris dan pengikut-pengikutnya. Itu yang dilakukan. Terus cawan yang keenam ditumpahkan ke sungai Efrat tadi. Sungai Efrat, sehingga itu menjadi pembuka jalan perang yang akan disebut dengan perang Harmagedon, yaitu perang antara kekuatan Allah. Saat nanti Allah datang kali yang kedua, Yesus datang kali yang kedua, bersama kekuatan dari antikris. Dan mereka akan bertemu di dalam suatu tempat yang disebut Megido. Dan perang itu disebut, Alkitab mengatakan perang Harmagedon. Perang yang terakhir antara pasukan Allah dengan pasukan antikris. Itu dalam cawan yang ke-6. Lah, cawan yang ke-7 di situ semua penghukuman sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Lah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita kembali ke gambar yang kedua tadi. Tolong mundur ya ke gambar satunya. Ya, tolong yang setengah lingkarannya itu bisa diperbesar. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, yang ini yang ini. Ya. Ada ajaran gereja mengatakan bahwa pemerintahan antikris itu 3,5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, dan ada yang mengatakan 7 tahun itu bagi 2. Saya tidak berbicara tentang itu. Ada yang mengatakan bahwa meterai itu sudah dibuka, meterai pertama itu tahun 1900, karena berbicara meterai pertama adalah Yesus, yaitu tentang kegerakan Roh Kudus pertama kali di dunia. Dan meterai kedua itu tentang perang, dikatakan itu adalah tahun 1914, perang dunia pertama. Saya tidak juga sedang berbicara seperti itu juga. Tidak sedang berbicara seperti itu juga. Tetapi saya ingin katakan demikian. Dalam ketika saya begitu banyak, ya selama di Jogja saya membaca beberapa referensi, saya punya sebuah pemikiran demikian. Ketika cawan-cawan itu mulai dibuka, saya membayangkan inilah masa cawan pertama itu di sini. Maaf, bukan cawan, meterai dibuka ada di sini. Kenapa? Disinilah awal di mana orang begitu kagum, begitu percaya kepada seorang tokoh yang Alkitab sebut sebagai antikris. Dia tokoh yang hebat, tokoh yang spektakuler, yang jenius, yang sanggup melakukan banyak hal, di mana dunia saat itu sedang kacau, dunia saat itu sedang geger, dunia saat itu sedang dalam keadaan masa-masa sulit, dan muncul seorang tokoh yang sanggup menyatukan dunia dalam satu pemerintahan global. Digambarkan kuda putih. Tetapi ini adalah masa damai yang kelihatannya semu, masa yang hanya kelihatannya aman. Tetapi sebenarnya di balik semuanya itu ada penghukuman-penghukuman yang sedang dipersiapkan. Di masa-masa inilah muncul penghukuman tentang yang dikatakan sebagai perang meterai kedua, tentang kelaparan, bahaya kelaparan, krisis ekonomi. Meterai yang ketiga juga semakin banyak kegerakan-kegerakan menentang gereja, sehingga begitu banyak orang-orang yang harus mati, dibunuh karena mempertahankan iman, dan itu dilakukan oleh antikris dan pengikut-pengikutnya.
Memang antikris belum menyatakan diri secara utuh. Tetapi ini terus terjadi. Penghukuman terus terjadi. Gempa terus terjadi akibat perang tadi. Kita bayangkan ketika Iran kemarin menyerang Israel, ada videonya ya. Di situ begitu banyak roket yang meluncur dari drone dan juga dari rudal balistik yang diluncurkan, itu sampai secara itu indah ya, begitu banyak ya, ketika meluncur itu begitu banyak garis-garis putih ya. Kita bayangkan seperti itu, dan ketika meledak itu kan terjadi goncangan. Lah, gempa-gempa yang terjadi itu seperti itu hanya sepele. Belum kita membayangkan dulu waktu bom atom, dampak satu titik diledakkan, radius berapa puluh kilometer itu bisa terbunuh. Goncangannya begitu hebat dan membuat awan gelap, lingkungan menjadi gelap gulita karena matahari tertutup. Lah, itulah yang terjadi dalam meterai yang ke-6. Meterai yang ke-6. Lah, tetapi di sini kita melihat antikris memang sudah mulai berkuasa, tetapi belum benar-benar menancapkan kukunya dan menyatakan diri, saya seorang pemimpin. Sampai Tuhan terus menghukum agar terjadi pertobatan. Saya tidak sedang berbicara tentang pengangkatan gereja. Saya sedikit menyinggung ya. Mungkin kita takut masa-masa itu. Saya ingin katakan, ketika segala sesuatunya belum terjadi, ini ada satu kalimat, ada satu kata yang disebut apa? Pengangkatan. Orang percaya, umat Tuhan yang memiliki tanda penebusan, tanda Kristus, mereka tidak akan pernah mengalami masa ini. Mereka akan diangkat. Mereka akan disingkirkan, mereka akan diangkat terlepas dari si ular, masa aniaya antikris. Lah, barulah terjadi penghukuman. Lah, sampai sangkakala 1, 2, 3, 4 itu terus terjadi penghukuman. Ketika tidak terjadi pertobatan, bahkan dikatakan antikris mulai menancapkan dan menjadi seorang penguasa tunggal, maka dikatakan celaka pertama mulai terjadi. Maka dikatakan celaka orang yang ada, manusia yang masih ada di bumi, akan adanya penghukuman yang akan dilakukan oleh Allah. Itulah masa-masa antikris. Masa-masa antikris. Mungkin kita katakanlah, mungkin di sini bisa jadi. Ini bisa jadi loh ya. Bukan kata saya ya, bisa jadi. Ketika di masa setengah sabat ini, di mana dia menyatakan diri sebagai seorang pemimpin, menjadi seorang penguasa. Nah, disitulah masa celaka mulai terjadi. Ketika celaka 1, celaka 2, celaka 3 itu dinyatakan tidak membuat antikris bertobat, bahkan semakin jahat, bahkan semakin keluar kata-kata hujat, maka disitulah Tuhan melakukan cawan murka Allah, menumpahkan cawan murka Allah, dan itu dilakukan di masa-masa akhir pemerintahan antikris. Di sini sebuah catatan Bapak Ibu Saudara, ketika meterai dibuka 1, 2, 3, jangan berpikir meterai 1 dibuka selesai, terus meterai kedua dibuka selesai, meterai ketiga dibuka selesai. Jangan berpikir seperti itu. Sangkakala juga demikian. Ketika sangkakala ditiup, terjadi penghukuman bumi selesai, terus sangkakala kedua ditiup, terus penghukuman pada laut selesai. Jangan seperti itu. Pemikiran kita seperti itu. Sementara meterai 1 terus berjalan, muncul meterai 2, terus berjalan, muncul meterai 3. Jadi terus bersamaan. Ketika sangkakala 1 dibunyikan, terjadi penghukuman, sementara penghukuman atas bumi terus berjalan, sangkakala kedua juga dibunyikan, terjadi penghukuman atas laut, sampai semuanya
puncak penghukumannya ada di sini. Jadi itu akan terus terlaksana secara bareng-bareng dari awal berurutan dan akan bersamaan dan secara utuh nanti tergenapi, terlaksana di akhir masa pemerintahan antikris, di mana sebelum detik-detik Tuhan datang kali yang kedua, ada satu persiapan perang yang dikatakan perang Harmagedon tadi. Sampai sini masih Nyun pangapunten, ada yang mungkin malah membuat kita bingung? Enggak, ya. Atau mungkin panjenengan berpikir, so aku piye yo? Enggak ya. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan iman, bertekun di dalam iman, kalau memang kita tidak punya karunia untuk mati syahid, ada yang mungkin punya karunia mati syahid di sini jemaat Nayu. Wonten mboten? Karunia mati syahid itu dia matinya dibunuh ketika mempertahankan Injil. Ada ya di sini? Kalau saya kelihatannya mboten. Ya. Semua orang akan yang menjadi milik Kristus itu sudah tidak mengalami ini. Hanya orang-orang yang tertinggal di sini. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, tolong dalam kita baca sekarang 1 Tesalonika 2 ya. Sekarang kita buka ya. 1 Tesalonika 2 Maaf. Maaf, 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Saya membaca secara cepat. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau oleh surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, yaitu antikris yang memerintah, ya, sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, antikris yang akan mengalami penghukuman tadi, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka antikris baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Perhatikan, ketika antikris datang, itu yang menahannya harus tidak ada lebih dahulu. Dengan kata lain ngeten. Dengan kata lain mekaten. Antikris rohnya, pekerjaannya itu sudah nyata hari-hari ini. Sudah nyata. Dan penghukuman-penghukuman itu pun juga sudah mulai ada. Penghukuman itu mulai ada. Dan ketika nanti antikris menyatakan diri, antikris tidak akan menyatakan diri sebelum
yang menahannya itu disingkirkan. Siapa itu yang menahannya? Saya menggambarkan gini. Kita gambarkan garam dengan ikan. Ketika garam itu kita taruh untuk mengawetkan ikan, ikan itu bisa menjadi awet bahkan sampai beberapa lama, nggih kan? Tetapi ketika garam itu diambil, hanya dalam waktu sekian jam saja ikan itu langsung berbau busuk. Betul enggak? Busuk. Saya ingin katakan demikian. Antikris itu adalah satu gambaran di mana dunia ketika dikuasai oleh antikris, dunia itu sudah busuk, dunia itu sudah rusak, dunia itu sudah jahat, dunia itu sudah dosa. Ketika antikris memerintah dan rohnya sudah ada. Nah, rohnya ini akan menjadi nyata ketika yang menahannya itu pergi. Siapa yang menahannya? Gereja. Orang yang menjadi milik Kristus. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap orang-orang percaya. Roh Kudus yang bekerja bagi gereja. Ketika gereja itu disingkirkan, diangkat, maka pekerjaan Roh Kudus di dunia pun akan selesai. Ketika gereja itu diangkat dan pekerjaan Roh Kudus selesai, maka tidak ada lagi dunia ini yang bisa menyelamatkan. Kenapa? Selama gereja atau orang milik tebusan Yesus itu masih ada di bumi dan Roh Kudus masih bekerja, ibaratnya dunia ini masih diawetkan. Tetapi ketika itu sudah tidak ada lagi, diangkat ke awan-awan, maka benar-benar bumi menjadi busuk, bumi menjadi jahat, bumi menjadi penuh dengan dosa. Itulah yang membuat penghukuman Allah dinyatakan. Itulah yang membuat penghukuman Allah dinyatakan. Klik sekarang kembali ke poin tadi, ya. Yang kita melihat poin-poin yang terakhir, ya. Ya, jika diperhatikan ketiga malapetaka tadi, klik lagi, ya. Lagi. Ya, jika diperhatikan ketiga malapetaka tadi ada ciri khas yang sama. 1-4 meterai itu bicara tentang kuda. 1-4 dalam sangkakala bicara tentang bumi, laut, air, angkasa. Cawan juga berbicara demikian. Bumi, laut, air, mata air, angkasa. Terus berbicara tentang kematian. Ketika di situ penghukuman, ketika terjadi kematian karena orang-orang mati martir, maka penghukuman kepada dunia dinyatakan kepada antikris, ke tahtanya, ke orang-orang pengikutnya. Semua ada rangkaiannya, semua ada sambungannya. Ketika juga demikian terjadi gempa bumi di meterai yang ke-6, itu diakibatkan dalam sangkakala yang ke-6 itu karena keempat malaikat penjaga sungai Efrat itu dilepaskan sehingga membuat jalan persiapan perang di mana penguasa-penguasa dunia di bawah antikris bersiap berperang dalam Harmagedon. Jadi itu semua berangkaian, rangkaian. Ada rangkaian lah. Klik, apa maknanya? Sekarang kita lihat. Di situ saya menulis secara singkat, makna dibukanya 7 meterai itu, entah itu kita ada yang mengatakan gereja itu meterai itu sudah dibuka, atau entah ada gereja yang mengatakan meterai itu belum dibuka sama sekali. Kalau gereja mengatakan sudah dibuka itu paling tidak meterai 1 sampai meterai 6 itu sudah dibuka. Ada gereja yang mengatakan demikian. Entah itu sudah dibuka atau belum, saya ingin katakan yang pasti penghukuman itu ada, nyata. Amin. Dan kita harus sadar itu.
sampai dibukanya meterai nanti yang ketujuh, itu adalah penghukuman yang akan lebih dahsyat lagi, dan itu ditujukan hanya kepada penduduk yang ada di bawah pemerintahan antikris, di mana gereja sudah tidak ada lagi, di mana orang-orang milik Tuhan sudah tidak ada lagi. Klik lagi. Makna ditiupnya 7 sangkakala itu adalah sebuah respon, di mana respon Tuhan atas mereka yang telah teraniaya tadi. Ya, teraniaya karena mereka mempertahankan iman dalam penghukuman masa pemerintahan antikris. Jadi gini, saya melenceng dikit nggih. Ini masih 30 menit kan? Ya, saya melenceng dikit. Di sini dikatakan bahwa dalam kitab Wahyu pasal yang lain dikatakan bahwa ada orang-orang yang tertinggal, yang digambarkan Kristen halaman. Mereka tertinggal dan harus masuk dalam masa aniaya antikris. Mereka ingin mati, tidak bisa, hanya disiksa. Tapi akhirnya mereka nanti akan mati. Ketika mereka matinya itu karena tetap mempertahankan iman, maka mereka mati dengan darahnya sendiri. Karena Roh Kudus sudah tidak bekerja. Tetapi hampir semuanya, hampir tidak ada yang sanggup untuk melawan aniaya penderitaan akibat antikris. Sehingga hampir semua orang yang tertinggal itu mau tidak mau menerima cap antikris. Menerima cap antikris. Lah, tetapi yang teraniaya dan tetap bertahan, seperti yang ditulis dalam Wahyu pasal 11, 2 saksi Allah yang harus mati karena mempertahankan iman. Di situ Tuhan memberikan respon untuk menghukum pemerintahan antikris karena aniaya yang mereka lakukan terhadap orang-orang kudus. Dan respon yang terakhir di puncak itu adalah makna di mana ditumpahkanlah 7 cawan murka Allah. Itu adalah respon Allah ketika melihat dosa, ketika melihat kejahatan manusia. Antikris dengan seluruh pengikutnya yang menerima cap 66, cap iblis tadi itu semakin jahat dan tidak ada pertobatan sedikit pun. Bahkan selalu kata-kata hujat kepada Tuhan, kepada Allah yang mereka ucapkan. Makanya cawan murka Allah itu sampai tuntas dilakukan. Sampai benar-benar nanti Alkitab Wahyu mengatakan iblis ditangkap dan dimasukkan ke jurang yang tidak ada dasarnya, jurang maut. Dan antikris dan nabi palsu dilempar langsung ke dalam neraka Gehenna. Itulah masa saat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu hal terakhir dari kita. Tanda itu ada dan sudah nyata. Dan Alkitab dalam kitab Wahyu itu bukan sebuah dongeng, bukan sebuah kata-kata yang hanya menakut-nakuti. Banyak orang Kristen takut, berpikir apakah ini kiamat? Bukan. Kiamat itu adalah akhir dari dunia. Alkitab tidak pernah berkata ini kiamat. Alkitab berkata ini adalah satu masa di mana kebahagiaan orang Kristen, umat milik Allah bertemu langsung dengan Tuhan di awan-awan, di angkasa. Dan masa di mana dosa benar-benar dilenyapkan, dosa benar-benar dihancurkan. Jadi ini adalah masa kebahagiaan, bukan kiamat. Jadi masa ini adalah masa yang luar biasa bagi orang Kristen, bagi anak-anak Tuhan. Jadi ada baiknya memang ini harus diajarkan bagi kita gereja agar kita ngerti bahwa kekristenan ini ampun sembrono. Kekristenan itu ampun hanya sekedar sing penting aku percaya. Karena segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup, kita bertahan supaya kita mengalami pengangkatan supaya tidak masuk masa antikris.
Tetapi kalau Tuhan izinkan kita sudah meninggal saat masih antikris belum datang, kita berdoa saat kita masih hidup dan kita berusaha bertahan di dalam iman sehingga kita mengalami pengangkatan ketika dibangkitkan dari antara orang mati untuk bertemu Tuhan di surga. Itu kerinduan kita. Itu kerinduan kita. Karena semua agama mengatakan Yesus, Isa, atau apapun istilah mereka akan datang lagi ke dunia sebagai hakim untuk menghakimi. Dan penghakiman pertama dilakukan kepada gereja, orang-orang percaya. Bagaimana kita bisa bertahan? Kita harus sadar dan kita, Tuhan, saya akan mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Semua tanda-tanda telah nyata. Dan biarlah tanda-tanda itu Tuhan nyatakan. Satu hal, saya tetap berpegang pada Kristus sampai akhir hidup saya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Pelayan, tolong minta bantuannya. Haleluya. Musik, singer juga. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, kami mau hati kami tetap berpaut kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, bahkan secara dunia semakin menakutkan, kami hanya mau melihat Tuhan. Ketika dunia semakin jahat, kami hanya mau melihat Tuhan. Ketika dunia semakin dikuasai dosa, kami mau hanya tetap melihat Tuhan. Karena semua tanda itu telah dinyatakan. Dan penghukuman sedang Tuhan kerjakan bagi dosa di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Amin. Amin. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Ya, mari bersama-sama dari awal bersama-sama. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar nyatanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kekristenan tidak buat untuk main-main. Kita ibadah bukan sekedar liturgi. Kita ibadah bukan sekedar sebuah kewajiban, tetapi sebuah kebutuhan untuk kita bertumbuh, untuk kita berbuah, untuk kita menjadi umat kudus, untuk kita menjadi umat yang terus dibenarkan di hadapan Allah. Jangan sampai kelak kita masuk dalam penganiayaan antikris.
penghukumannya sangat ngeri bagi dunia, bagi dosa. Mari kita belajar hidup benar, belajar hidup kudus. Nyatakan, haleluya. Ya, sambil pujikan pujian ini Bapak Ibu Saudara, kalau ingin Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi, berdoalah. Kalau ingin minta pemulihan, pengampunan atas kekristenan kita yang hanya pasif, yang hanya biasa-biasa saja, kekristenan yang hanya ritual saja, mulai berubah, mulai bertobat, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi Kristen yang dipulihkan, Kristen yang dipulihkan, Kristen yang berkemenangan dalam nama Yesus. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingku. Katakan, ya mungkin keluarga kita, selamatkan Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaan. Mungkin Bapak Ibu punya keluarga, punya orang yang dikasihi, yang tahu hidup kekristenannya tidak benar. Doakan mereka juga. Selain berdoa buat diri sendiri, doakan buat mereka. Doakan, semuanya berdoa. Haleluya, haleluya. Katakan, generasi ini, keluargaku, orang yang kukasihi, selamatkan, selamatkan Tuhan. Ini ya, oh. Sekelilingmu, generasi ini, selamatkan ya Tuhan. Ini generasi ini, katakan, generasi ini, selamatkan ya Tuhan. Katakan lagi, keluargaku ini, keluargaku ini, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita sembah, kita muliakan Tuhan.
Tetapi kita harus menjadi semakin dan semakin baik lagi dalam memuji memuliakan Tuhan. Mungkin kita sudah belajar hidup kudus, hidup benar. Kita harus terus berusaha sampai akhir hidup kudus, hidup benar. Izinkan Tuhan terus bekerja. Izinkan Roh Kudus terus berkarya untuk melakukan hal apapun, memproses hidup kita supaya nyata karya Allah